Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Dialis Radio dan TV DM dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat tentunya sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Dialis DM, di kesempatan sore hari ini alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam kebersamaan kita di program Dialis DM tentunya ya. Untuk edisi hari ini hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 atau yang bertepatan dengan 19 Zulhijjah 1442 Hijriah. Di kesempatan sore hari ini saya Gilang Satriadi insya Allah sampai dengan pukul 17 nanti akan kembali mendampingi narasumber kita bersama Bapak Ustadz Asep Rohidin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz sore hari ini? Alhamdulillah, Gilang sehat? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Tadi subuh ketemu ya. Sore ketemu lagi. Awal siang, sekarang akhir siang, sore ketemu lagi. Alhamdulillah. Jadi setiap pagi 2 kali kita ya menjumpai sahabat-sahabat kita. Baik Pak Ustadz, di kesempatan sore hari ini juga insya Allah tentunya Pak Ustadz akan menyampaikan tausiah singkatnya untuk kita sahabat Dialis TV DM ya. Di kesempatan sore hari ini insya Allah beliau akan membahas sebuah tema yaitu sikap muslim terhadap Al-Quran Pak Ustadz. Betul, sahih. Sikap di layar kaca Anda, dari handphone Anda, Kang Yana sudah menuliskan tema kita ya. Dan ini nampaknya tema ini panjang sekali nih, ya udah di-share ya materinya kepada jemaah, pendengar, penonton sampai hari Jumat nih insya Allah ya. Insya Allah. Baik, namun sebelumnya tentunya untuk mengawali kebersamaan kita sore hari ini, kita persilahkan kepada Pak Ustadz untuk mengawali dengan doa. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, amma ba'd. Alhamdulillah iwatul iman rahimakumullah sahabat DM yang Allah muliakan, penonton TV DM, televisi pendidikan dan dakwah, juga pendengar di radio DM streaming. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin atas limpahan nikmat rahmatnya. Alhamdulillah Allah masih mempercayai kita untuk bisa menatap terbitnya matahari, menginjakkan kaki di atas buminya, bisa menghirup udara segar. Terlebih kita bersyukur dengan keimanan yang Allah berikan pada kita. Alhamdulillah kita ditetapkan menjadi hamba Allah yang taat beribadah kepadanya. Dan kita pun bersyukur dengan limpahan nikmat rahmatnya. Sore hari ini saya Sepredin bersama Kang Gilang alhamdulillah bisa kembali menjumpai Anda setiap sore pukul 16 sampai pukul 17 di program Dialis DM. Anda bisa menonton TV DM di Facebook ya, atau YouTube. Juga Anda bisa menyimak siaran kami di radio DM streaming. Edisi hari ini hari Selasa 19 Zulhijjah 1442 Hijriah bertepatan 29 Juni 2021. Harapan dan doa kami mudah-mudahan Anda semua dan keluarga muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dimanapun berada, mudah-mudahan Anda semua dan keluarga di kesempatan pagi sore hari ini maksud saya senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Anda mungkin tengah berkumpul dengan keluarga habis aktivitas kerja Anda, atau mungkin ada di tempat aktivitas, di perjalanan, dimanapun. Yang penting doa dan harapan kami semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kalaupun yang dapat musibah terus berdatangan silih berganti, di antaranya kami mendapat informasi berita duka dengan wafatnya kesepuhan kita, ya pendukung Dialis dan dakwah kita, Bapak Ai, beliau suami Ibu Hajah Eti Suhaiti ya di Sukabumi. Beliau wafat meninggalkan alam fana. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla
almarhum Bapak Ayi, mudah-mudahan diampuni dosa dan kesalahannya, ya, dimaafkan atas segala dosa dan kekhilafannya, diterima semua amal baiknya. Beliau di negara Sukabumi. Informasi dari Pak Haji Uje, mudah-mudahan almarhum ditempatkan di alam barja di tempat yang terbaik. Putra, putri, cucu dan semua turunan berikan ketabahan kesabaran. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nujulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasaji wal barad wa naqhi min khataya kama yunaqassabul abyadu min danas wa abdi hudan khara min darihi wa ahlan khara min ahlihi wa zawjan khara min zawjihi wa qi fitnata qabri wa azaban nar. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, semua sahabat DM yang sedang sakit ini banyak sekali saudara-saudara kita, jemaah kita, baik yang dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah, dimanapun berada, tabah, sobar, tetap bertawakallah pada Allah, semangat dan yakinlah Allah Zat Sang Maha Penyembuh. Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit apapun selain Allah Azza wa Jalla. Bertawakallah pada Allah. Doa kami untuk semua yang sedang sakit, semoga Allah Azza wa Jalla, Zat Sang Maha Penyembuh, segera memberikan kesembuhan yang sempurna. Allahumma Rabban Nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya sahabat Dialis, kita langsung saja bersama-sama menyimak tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Asep Rohidin, tentunya hanya di program Dialis DM. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih. Sikap Muslim terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan Anda semua sahabat DM sudah mendapatkan share ya, dari grup ya. Yang belum silahkan yang sudah mendapatkan materinya di-share lagi kepada teman-temannya. Ya, ini sangat penting kayak ini mas saya. Kemarin saya sampaikan subuhan masih ada umat Islam yang salah sikapnya terhadap Al-Quran. Di antaranya Al-Quran hanya dijadikan sebagai azimat. Quran hanya sebagai isim saja untuk dagang, untuk laku dagang, untuk dapat jodoh, naik pangkat, jabatan dan sebagainya. Ini satu kekeliruan besar. Kenapa itu masih ada tengah-tengah kaum muslimin? Kita tahu 3,5 abad, Masya Allah. Kurang lebih 350 tahun bangsa kita, negeri kita dijajah oleh Belanda. Ya, namanya penjajah, tidak ada yang menginginkan ya negara jajahannya bebas kan. Dan mereka tahu kekuatan besar di Indonesia ada di tangan umat Islam. Dan mereka pun paham ya inti kekuatan umat Islam dari kitab sucinya. Ya. Ada seorang ahli mengatakan bahwa kalau umat Islam meninggalkan Al-Quran, maka tunggulah kehancurannya. Tapi umat lain selain Islam ketika mereka meninggalkan kitab sucinya, maka mereka akan mengalami kemajuan. Nah, mengetahui bahwa ruhul jihad, kesemangatan berjuang itu ada dalam Al-Quran, maka oleh penjajah Belanda dahulu umat Islam dengan sedemikian rupa berbagai macam cara umat Islam supaya jauh dari Al-Quran, tidak kenal dengan Al-Quran. Ya, paling pun kenal hanya sebatas bacaannya saja. Ya, itu paling banter itu. Paling-paling dikan azimat gitu kan. Ketemu cuma malam Jumat sekali, ya dicium, disuhun, dibungkus kain putih, simpen lagi dalam somari, begitu seterusnya. Padahal kita tahu di Al-Quran surah Al-Baqarah 185 bahwa fungsi Al-Quran diturunkan adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim syahr ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan inilah pertama kali Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudan linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Dengan 3 fungsi. Yang pertama hudan linnas sebagai pedoman petunjuk hidup umat manusia. Itu. Yang kedua wa bainatin minal huda, syarat dengan beragam macam penjelasan tentang pedoman tersebut. Bagaimana cara menikah, cara mendidik anak, membangun sebuah negara, berdagang, berbisnis dan sebagainya. Ya, wal furqan, dan Al-Quran pun akan menjadikan pedoman yang bisa memisahkan
Mana halal, mana haram, mana hak, mana batil, mana yang jelek, mana yang baik, semua jelas dalam Al-Quran. Maka itu umat Islam oleh Belanda dijauhkan supaya tidak kena dengan Al-Quran. Kenapa? Kalau umat Islam kena dengan Al-Quran, ya pasti akan bangkit semangat jihad. Karena dalam Al-Quran dijelaskan ya, atau Taubah 111 misalnya. Ya, tidak ada amalan yang paling hebat kecuali jihad fi sabilillah. Orang yang memperjuangkan agamanya, yang memperjuangkan negeri dan bangsanya, dia wafat di medan laga, maka syahid hukumnya. Nah, sekarang alhamdulillah kita udah merdeka, maka umat Islam sekarang harus lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Bukan harus dekat lagi, harus lebih mengenal lagi, memahami lagi, sehingga Al-Quran betul-betul bisa difungsikan dengan 3 fungsi tadi, hudal linnasi wa bainati min huda wal furqan. Insyaallah TV DM, televisi pendidikan dan dakwah, radio DM, ya insyaallah merupakan salah satu bagian terkecil mungkin di dunia ini yang insya Allah akan istiqomah, konsekuen kita akan mendakwahkan Al-Quran kepada umat. Yang udah kena lebih rapat lagi, yang belum kena jadi kenal. Nah, di antaranya tema kita hari ini adalah bagaimana sikap Muslim terhadap Al-Quran. Saya tulis di fotokopian Anda ada 5 poin di PowerPoint yang saya sampaikan kepada Anda. Ini poin-poin yang dulu saya sampaikan. Yang pertama, sikap kita terhadap Al-Quran, kita harus mengimani Al-Quran. 2, mengilmui Al-Quran. 3, mengamalkan Al-Quran. 4, mendakwahkan Al-Quran. 5, membela Al-Quran. Ya. Kalau ada pucat di koiskan hilang. Ya, catat ya. Nah, insya Allah kita akan sampaikan secara bertahap. Poin pertama adalah mengimani Al-Quran. Nah, apa arti mengimani Al-Quran? Ya, emang saya ada 5 hal yang mesti kita imani dalam Al-Quran itu. 1, imani bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah, kalamullah. Ya. Wahyu dari Allah atau kalamullah, bukan ucapan, bukan sabda Nabi SAW, bukan dongeng-dongeng Israelia. Itu yang selama ini sebagian manusia di muka ini ada juga yang memfitnah Quran itu adalah tulisan Rasul, dongengan Israelia. Kalau betul itu dongengan Israelia, sahabat Nabi, kita buktikan. Masya Allah, ya, yang namanya berita bikinan manusia itu nggak ada yang abadi dan terus berubah-ubah. Nah, Al-Quran sebagai kitab suci adalah kalamullah. Ya, dari dulu sampai sekarang, Masya Allah, tidak ada perubahan. Jadi, 1. Yang kedua, ya, karena ini ada wahyu dari Allah Azza wa Jalla, maka yang kedua, kita harus meyakini semua isinya adalah hak. Semua isinya adalah benar. Al-Baqarah ayat kedua, Allah menyatakan, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Quran yang di dalamnya la raiba fihi, tidak ada sedikit pun yang meragukan. Semuanya hak, semuanya benar, hudan lil muttaqin, akan menjadi petunjuk bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Nah, ini baru kitab suci namanya. Itu ya. Kalau sebuah kitab suci, mohon maaf, setiap tahun, setiap saat ada referendum, referensi tingkat dunia, kok ada ayat yang dikatakan kitab suci ditambah, dikurangi, ditiupek, masa. Ya, jelas itu bukan kitab suci dari Allah Azza wa Jalla. Yang namanya kitab suci kalamullah itu dia teruji dalam sejarah. Masya Allah, semua isinya benar. 2. Yang ketiga, bahkan kesuciannya itu, kebenaran itu mutlak terpelihara hingga yaumil qiyamah. Mana ayatnya Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Az-Zikra. Az-Zikra itu ada nama lain di Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak sekali nama-nama Al-Quran. Ada disebut Al-Furqan, ada Al-Kitab, Al-Bayan, dan sebagainya. Dan Az-Zikra, peringatan. Wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kami pula, kata Allah, yang benar-benar lahafidun, benar-benar akan memelihara. Memelihara kesuciannya, melihat keotentikannya, kebenarannya dari berbagai macam upaya-upaya manusia yang tidak bertanggung jawab. Itu. Makanya dalam Al-Quran, Al-Baqarah ayat 23, Allah menantang pada umat manusia.
Kalau ada di antara umat manusia, baik zaman Nabi dahulu, masa kini, masa yang mendatang sampai kiamat, yang ragu terhadap kemuliaan Al-Quran, sok bikin satu surah saja, kata Allah. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mislih. Jadi kalau kalian ragu terhadap apa-apa yang telah kami turunkan pada hamba kami, yakni Al-Quranul Karim, pada baginda Nabi SAW, maka bikinlah, datangkanlah satu surat saja yang terpendek di Al-Quran. Inna atau inna misalnya Al-Kausar cuma 3 ayat, ya. Kalau nggak mampu, wad'u syuhada, aku panggillah, ya, ajaklah kalian saksi-saksi kalian, artinya orang-orang yang ahli di antara kalian selain Allah Azza wa Jalla, in kuntum shadiqin, jikalau kalian mengaku sebagai orang-orang yang benar. Ayat 24 Allah mengklaim fa illan taf'alu wa lan taf'alu, maka tatkala kalian tidak bisa memenuhinya, tidak bisa melakukannya, dan dipastikan kalian tidak mungkin dapat melakukannya, maka fattakun nar, takutlah kan semua kepada api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang kayu bakarnya adalah manusia dan bebatuan, waidat lil kafirin, yang disediakan kepada orang-orang yang kafir, yang ingkar, yang menentang Al-Quran. Masya Allah. 3, mengimani Al-Quran itu jadi artinya kita harus meyakini terpelihara hingga yaumil qiyamah. Yang keempat, mengimani Al-Quran artinya kita harus mengimani seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar. Anda tahu mukjizat? Mukjizat itu adalah suatu kejadian yang luar biasa yang Allah berikan hanya kepada para nabi dan rasul yang dikehendaki olehnya, biiznillah, dengan izin Allah. Kita baca dalam ayat Al-Quran ada mujizat Nabi Musa alaihissalam, tongkatnya dilempar bisa jadi ular, tongkatnya bisa memecah batu mengeluarkan air, tongkatnya dipukulkan ke Laut Merah belah menjadi 2. Tapi mujizat itu hanya berlaku pada saat itu saja, di mana Allah mengizinkan untuk membuktikan kebenaran wahyu yang dibawa oleh beliau. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, apa mujizatnya? Dan beliau tidak hangus dibakar oleh api. Anda jangan coba-coba, kata Nabi Ibrahim. Ya, mujizat Nabi siapa lagi? Nabi Isa alaihissalam, masya Allah, 3 mujizat besar beliau. Ya, pertama beliau bisa menyembuhkan orang yang sakit, yang buta diusap bisa melihat lagi, mayit ditolak hirup. Ketika bayang mun ayah Nabi Isa, ya gitu sebagai teh. Orang bawa ke Hasan Sadikin, toelan, mayitnya hirup deh, mau bisa. Ya, di Turki waktu masih ada museum, ya ada tongkat tuh, kata Musa kan bilang kita ke sana, cek zaman Ustaz cina amut ya, tongkat Nabi Musa Isa, nah itu orang bawa kaci enteng, boleh enak. Dulu kan musim banjir kan, alhamdulillah tidak lagi terdengar banjir kan, boleh enak, mudah-mudahan ulah banjir deh lah, yang aman ya, itu. Ya, nggak akan bisa. Kenapa? Mujizat hebat itu hanya terjadi pada masa Nabi Rasul yang bersangkutan, pada masa zamannya, itu pun biiznillah. Tidak sembarang punya tongkat hebat, tenggelam walungan teh lautan teh, jadi jalan semua, nggak demikian. Hanya Al-Quranul Karim sajalah mujizat terbesar pada zamannya, pada masa Nabi SAW. 14 tahun sampai hari ini Quran tetap menjadi mukjizat terbesar ila yaumil qiyamah. Al-Quran akan tetap menjadi mukjizat yang terbesar. Jadi kalau kita ingin tahu apa sih mukjizat para nabi rasul yang hari ini sampai yaumil qiyamah dijamin masih bisa kita lihat, masih kita bisa buktikan, adalah Al-Quran. Ana mungkin ingin buktinya, mana buktinya aja gitu. Al-Quran itu mukjizat terbesar. Masya Allah. Poin kelima saya tulis, ya, meyakini, mengimani Al-Quran artinya Al-Quran banyak sekali menjadi inspirasi pengetahuan dan teknologi. Ini sekaligus membuktikan Quran sebagai mukjizat yang terbesar. Ya, Masya Allah, banyak profesor para ilmuwan dunia, mereka terkagum-kagum dengan isi Al-Quran. Setelah mereka dalam penelitian mereka, sesuai dengan disiplin ilmunya, mereka mentok pada satu penelitian. Otaknya buntu, nggak bisa lagi mencari solusi. Al-Quran memberikan solusi. Yang mereka pun tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan pada abad ke-7, 610 Masehi. Pengetahuan modern, abad 20 sekarang. Masya Allah. Kenapa ini Quran diturunkan pada zaman onta? Tapi isinya melebihi pengetahuan yang mereka dapatkan hari ini. Luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat ya.
Jadi ada 5 sikap muslimin Al-Quran. Kita berbahas poin yang pertama, yaitu mengimani Al-Quran. Kita imani Al-Quran adalah wahyu Allah Azza wa Jalla. Quran semua isinya adalah hak, terpelihara sampai yaumil qiyamah, mukjizat terbesar, indikasi pengetahuan dan teknologi. Mudah-mudahan jadi motivasi dan kita menjadi hamba Allah yang cinta Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikian sahabat Dialis DM. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kembali kita telah bersama-sama menyimak tausiah singkat yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Asrofuddin. Mudah-mudahan tentunya ada hikmah dan manfaat untuk kita semua. Amin. Untuk selanjutnya silakan untuk Anda yang punya pertanyaan baik itu seputar tema maupun juga di luar tema tausiah, silakan sahabat Dialis DM dapat bergabung untuk berdialog langsung, bertanya langsung kepada Pak Ustadz melalui telepon WhatsApp di 0821 2020 4245 atau juga pertanyaannya dapat dikirimkan melalui pesan WhatsApp di nomor yang sama tentunya. Juga terima kasih Anda yang sore hari ini sudah hadir juga ya, bergabung menyimak program ini melalui live Facebooknya di Facebooknya DM Streaming. Di kolom komentarnya juga silakan Anda dapat sekalian juga untuk menuliskan pertanyaan yang ingin dibahas sore hari ini tentunya. Baik, langsung saja kita akan coba untuk membahas pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Dialis DM Pak Ustadz ya. Pertanyaan pertama Pak Ustadz, menyimpan Al-Quran di dekat bayi yang baru dilahirkan gitu Pak Ustadz, itu Pak apakah benar kan itu dapat menghindarkan gangguan-gangguan makhluk halus kan seperti itu Pak Ustadz? Nah, ini perlu saya luruskan, ini salah satu di antara bentuk ya kekeliruan menyikapi Al-Quran. Tadi baru mengimani kan, ini Anda ikut terus sampai Jumat kalau kita akan bahas 5 poin tadi. Al-Quran jangan dijadikan azimat. Anak baru lahir simpen kuan nasiran, mau setan, mau jin, juri juri, sinan gua Al-Quran. Itu ya, bukan seperti itu maksudnya. Ya, ketika kita punya bayi yang baru lahir, mesti apa yang kita lakukan, doakanlah bayi itu kepada Allah Azza wa Jalla, perlindungkan supaya Allah Azza wa Jalla melindunginya. Bukan disimpan di kepalanya apa? Bayi gitu ya. Kepala bayi itu Al-Quran, salah itu. Atau mungkin dikalungkan kan bilang pakai bolang menangkan teh. Menangkan teh itu di kita di gelang-gelang kalungkan pakai ayat Al-Quran ditempelkan. Bukan seperti itu ya. Yang benar adalah doakan perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla supaya dijaga. Apa doanya dalam hadis Al-Bukhari, Rasul mengatakan inni a'izuka. Boleh Anda yang mau mencatatnya ya, inni a'izuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahamatin wa min kulli ainin lamah. Artinya inni a'izuka, ya Allah, sesungguhnya aku memperlindung kepadamu. Bikalimati tamah, aku memperlindungkan kepadamu anak ini dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna. Dari apa? Min kulli syaitonin. Yang pertama dari gangguan syaitan. Wahamatin, 2 dari gangguan binatang. Wa min kulli ainin lamatin, 3 dari gangguan sorotan mata yang dapat membawa akibat buruk bagi yang dilihat oleh bayi tersebut. Sekali lagi ya, inni a'izuka bikalimatillahi tamati min kulli syaitonin wahamatin wa min kulli ainil lamah. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Desi di kawasan Banjaran, juga ada Mama Ida ya di kawasan Sasak Batu, juga terima kasih menyimak program Dialis sore hari ini. Baik Pak Ustadz, untuk pertanyaan yang lainnya Pak Ustadz begini, apa yang dimaksud dengan jangan menjual ayat-ayat Al-Quran dengan harga yang murah Pak Ustadz? Betul, nggak boleh menjual ayat-ayat Al-Quran. Bukan harga yang murah, harga yang mahal pun nggak boleh. Itu bagi bahasa harga yang murah. Kan dalam Al-Quran, bumi, langit, dan segala isinya itu sangat murah sekali. Ada artinya dibandingkan dengan kalamullah itu dengan cara menyalahgunakan Al-Quran untuk tujuan-tujuan dunia. Ya, termasuk hati-hati
para penceramah ini hati para penceramah ini ketika diundang dia mau hadir kalau mendapat pulus sekian. Nah, hati-hati. Itu pun sama menjual ayat dengan harga yang murah juga, itu hati-hati. Ya, hati-hati ya. Jadi kita dakwah dan sebagainya ya. Niatnya semata-mata lillahi ta'ala. Tidak ada niat lain kecuali ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, juga terima kasih Ibu Rina Sriwulan yang bergabung melalui Facebooknya juga bertanya, Pak Ustadz begini, bagaimana sebaiknya Pak Ustadz jika Al-Quran yang sudah lama gitu Pak Ustadz juga sudah lusuh, jarang dipakai gitu Pak Ustadz ya, karena ada yang baru. Nah, selain dikembalikan kepada penerbit, ini harus dibagaimanakan Pak Ustadz tindakan kita? Ya udah, solusinya kembalikan ke penerbit aja Bu. Ya, ada di situ penerbit, sampaikan nanti mereka yang udah tahu itu ya, bagaimana solusinya supaya tidak terjadi fitnah nantinya ya, nanti mereka bisa lebih memahami apa yang mesti mereka lakukan. Ya. Ibu Haja Sarip juga terima kasih hadir sore hari ini sambil bertanya juga Pak Ustadz. Begini Pak Ustadz, kalau kita mempunyai perhiasan emas jumlahnya kurang dari 100 gram, namun juga ini tidak dipergunakan tapi disimpan Pak Ustadz. Nah, ini apakah itu harus dikeluarkan zakatnya Pak Ustadz setiap tahun? Ya, namanya emas perhiasan kalau Anda pakai ya cukup keluarkan zakatnya satu kali saja ketika Anda membeli. Ini merujuk pada hadis ketika seorang sahabiah pada masa Nabi SAW membawa seorang anak perempuan yang kebetulan di dua gelangnya, di dua tangannya mengenakan emas min zahabin dari perhiasan dari emas. Rasul bertanya, Bu, disekelakeun tah gelang dipakai ke budak anjeun teh? Si ibu jawab jujur, qalat la, belum ya Rasulullah. Rasul menyatakan, apakah mau nanti Allah akan mengganti syuaraini min nari dengan dua gelang ya dari api neraka. Tuh, dicoplokun hilang dialungkeun. Pilih pada ngalungkeun dong tapi teuing kadang ya. Nah, kalau mau dipakai nih, tapi kalau disimpan itu tiap tahun. Ya, Anda beli perhiasan sebagai aset. Ya, kan bisa aja bentuknya aset itu perhiasan, bisa bentuk lempengan. Yang jelas Anda niatkan ini sebagai simpanan saya. Maka setiap tahun keluarkan 2,5%. Baik. Kita lanjutkan kembali pertanyaan yang lainnya Pak Ustadz bilang mungkin anak nih agak nakal ya gitu Pak Ustadz ya. Masih kecil gitu Pak Ustadz. Jadi supaya jadi soleh, apakah betul harus dibacakan surat Yasin kan ya Pak Ustadz? Ya namina budak Bu. Kan bae budak nakal ulah bapana. Kalau anak cicingan diem saja, cacingan budak teh. Anak lompatan geus ngemari itulah tanda anak sehat, hanya tinggal mengarahkan saja. Caranya bukan dibacakan surah Yasin, ada hubungannya ya. Betul Yasin? Iya. Mana Ibu Amos? Ibu apa bagusan? Dengan ibu. Nah, sok Bu baca Bu Yasin. Terjemahannya. Ada nggak hubungan dengan anak? Tidak ada. Nah, ini tentu saja penyalahgunaan Al-Quran juga. Apa yang mesti kita lakukan? Lihat At-Tahrim surah 66 ayat 6. Ya Bu ya? Nah, kemudian lagi An-Nisa surah 4 ayat 9. Kemudian surah Luqman, itu yang banyak surah Luqman itu. Jadi yang pertama didik mereka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan mereka dari api neraka dengan cara dididik, dibina, masukkan ke madrasah ya, oleh ayahanda yang kalau laki-laki bawa ke masjid, tuntun ku ibu ke perempuan ke majelis taklim dan sebagainya. Karena anak itu perlu figur, ya, perlu suri teladan. Kang Dodi. Selebihnya tentu apa? Doakan. Ya, Anda hafalkan doanya kan? Ya, boleh yang mau masuk coba sebutkan atau bacakan boleh. Salah satu doa dalam Al-Quran untuk mendapatkan anak yang soleh. Mangga, sok lah. Mau ditulis di WA, mangga. Yeah. Atau mungkin mau membacakan voice note, silahkan. Ya. Baik, Kang Dodi juga terima kasih ya bergabung sore hari ini dan alhamdulillah nampaknya ini perlahan-lahan berangsur membaik ya. Mudah-mudahan Kang Dodi senantiasa diberikan kesehatan dan juga mudah-mudahan diberikan buat kesehatannya. Amin ya rabbal alamin.
Terima kasih Ibu Hajah Hasanah juga ikut menyimak dialis sore hari ini. Terima kasih juga Bapak Didin, Pak Didin Syarifuddin di kawasan Ranca Ekek, Pak Didin ya. Terima kasih juga menyimak program dialis sore hari ini. Ibu Puji Astuti, terima kasih di kawasan Banjaran. Juga ada Ibu Revita Aprilia, terima kasih juga menyimak dialisnya sore hari ini. Pak Beli, Ibu Siti juga hadir ya sore hari ini, terima kasih. Juga Pak Haji Bambang, Kang Ilang, terima kasih. Saya udah share pada beliau doa untuk bayi ya. Oleh beliau udah langsung di-share grup, Masya Allah. Anda bertanya, langsung dapat jawaban, langsung di televisi, DM, radio juga tekstualnya langsung di-share ke handphone Anda. Alhamdulillah. Ya. Oh ini Pak Ustadz nih, Ibu Rina Sri Ulan ini menjawab doa untuk anak saya. Mangga, silakan. Jawabannya Robbi Habli Minas Solihin. Betul. Robbi Habli Minas Solihin. Iya, terima kasih ya. Ayat 100. Atau lebih bagus lagi biar kita dengar suaranya, boleh melalui voice note? Boleh ya, Ibu. Atau langsung telepon. Ya. Telepon juga boleh ya, silahkan. Untuk telepon video call atau telepon WhatsApp-nya di 0821 2020 4245. Anda dapat bertanya langsung ya sore hari ini, sahabat Dialis. Baik, Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya dari sahabat Dialis begini. Urutan membaca Al-Quran, Pak Ustaz, ketika kita melaksanakan sholat, itu apakah harus berurutan, Pak Ustaz? Ya. Dari rakaat 1, rakaat 2 gitu, Pak Ustaz? Ya, tidak mesti berurutan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, usai Al-Fatihah, beliau bersabda, "Sumaqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Silakan baca olehmu apa saja yang mudah, yang hafal di Al-Qur'an, ya. Boleh, itu bebas itu. Ya. Baik. Selanjutnya pertanyaan dari seorang ibu, Pak Ustaz. Mau bertanya, begini Pak Ustaz. Dalam tadarus itu, Pak Ustaz, saya hanya mendengarkan bagian yang ayatnya dibacakan oleh kawan saya gitu, Pak Ustaz ya. Nah, itu apakah kita termasuk menamatkan Al-Quran nggak Pak Ustaz? Menghatamkan Al-Quran nggak Pak Ustaz? Kalau hanya kita beberapa surat saja yang kita baca, yang selebihnya kita hanya mendengarkan saja, itu termasuk hatam Quran? Ya, hatam mendengarkan. Bukan hatam membaca. Makanya tiap pagi ya, saya ingatkan Anda yang belum tahu nih, yang udah tahu alhamdulillah, dan sebagian teman-teman sahabat seperti TSP tahu, pukul 7 sampai pukul 9 dipandu oleh Ustadz Asep Sudaksono, Desti, Kang Yana ya, dan juga para santri DM. Ada program apa Kang Gilang? Program Tadarus. Nah, itu. Tadarus online. Iya, one day lanjut. Tadi pagi judul ke berapa itu? 19 ya? Oh iya, satu hari saja. Anda boleh buka Quran, mendengarnya sambil menyimak. Ya, Anda bisa menyimak suaranya kan begitu? Sip, terima kasih. Bisa menyimak suaranya, Anda buka ayat Qurannya, gitu kan? Masya Allah. Nah itu baru hatam, Kang Gilang. Ya, tiap hari siapkan waktu Anda itu. Kalau emang kadang gini kan, terus terang saja, mungkin pengalaman Anda nggak jauh beda sama saya. Saya pribadi rumaus lah gitu. Yang namanya baca Al-Quran itu godaan ayat kan hilang. Beda yang nonton sinetron, godaan. Kalau nonton bola hujan lompat. Quran maduh nambah saya terkali 20 kali. Tapi kalau saya menonton televisi Anda, televisi DM atau menyimak radio DM, Anda buka Qurannya, lebih khusus karena dipandu di sini. Yaitu kan, Anda bisa mendengarkan, ikut membacakan juga, mata kita melihat ayat Al-Quran. Insya Allah, kalau satu hari satu juz, one day one juz, berarti 1 bulan 30 juz. Insya Allah 1 tahun, 12 bulan, 12 kali khatam. Luar biasa. Mudah-mudahan program ini mohon dukungannya terus, biar lebih hebat lagi. Ya. Bapak Rahmat juga terima kasih yang menyimak program dari sore hari ini. Juga ada Pak Rahmat mana nih? Ada? Tidak dijelaskan nih Bapak Rahmat di kawasan mana ya. Tapi terima kasih. Pak Ustadz Rahmat di Bahkan Radio di antaranya. Juga Pak Rahmat yang lainnya. Ya. Ada Mimi Rodiah di kawasan Perum, Tanjung Sari Permai, Sumedang juga terima kasih menyimak. Di kawasan Ciburuy ada Mami Badriah juga terima kasih. Mami Badriah. Wajah salam ke Abah Haji. Wayahna ngawas lockdown heula, istirahat dengan lockdown ya. Sekarang hajinya online di TV dan radio di Ibu Haji Badriah. Semua jemaah kasih tahu Ciburuy ya. Itu. Ya.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak Ustaz dari sahabat yang Silakan. begini. Pak Ustaz, saya kebanyakan memperhatikan kalau yang membaca Al-Quran itu biasanya setelah sholat maghrib gitu Pak Ustaz. Ya. Apakah itu waktu yang utama kah Pak Ustaz untuk Ya. membaca Al-Quran? Boleh, semua waktu itu utama. Wal asr innal insan lafi khusr. Semua itu utama, tergantung bagaimana kita bisa mengisinya. Ya kan tiap orang beda kan hilang. Ada waktu utama tuh nyase nate sandre teh pada maghrib sampai isya ya. Ya. Kalau di masjid kita masjid PA Taqwa sini alhamdulillah maghrib isya tuh jamaah tuh nggak pulang. Ya sama Ustaz Bowo itu. Masya Allah. Lanjutkan tiap masjid seperti itu. Ada lagi yang ngambil waktu pada subuh hilang ya. Itu silakan aja diatur. Yang penting saran saya udah menentuk diri pribadi, keluarga dan semua yang dengar suara saya, setiap hari itu sisihkan waktu untuk baca Al-Quran. Kalau bisa ya satu hari satu juz tadi. Jadi cicilah. Ya, saran saya misalnya sholat fardu qobla atau mungkin pada satu juz itu berapa halaman? Sekian 20 halaman kan? Yaitu kurang lebih bagi 5 berapa hilang? 20 bagi 5. 4? Iya, cuma 4 halaman kan? Ya, 4 bagi 2 berapa? 4 bagi 2, 2. 2, qobla sholatnya 2, Iya. 2 halaman, ba'da sholatnya 2 halaman. Kan bisa, insya Allah. Ya, kembali kepada kesungguhan niat hati kita ini. Ya, terima kasih. Bapak Rahmat barusan, ini Pak Rahmat yang di Buah Batu nih Pak. Oh, Pak Batu, hatur nuhun Pak Rahmat. Pak Rahmat, terima Damang kasih. sehat dan keluarga, ya. Ya. Pak Haji Mimo juga menyimak sore Pak Haji hari Bimo, Masya Allah, Alhamdulillah, Kang Mus, jazakumullah kasih musyolli alaihim. Lebih berkah lagi Pak ya, bisnisnya, jualannya, insya Allah sehat dan ibu dan semua keluarga. Sampai Kang Wahyu dan juga rekan-rekan semua yang ada di Bakso Ceker Mimo di kawasan Cimahi atau tepatnya di pintu tol Baros ya. Anda ke Cimahi mampir dulu. Seperti Teh Desi juga ya, terus juga Mama Ida juga sempat nih ke Mimo juga nih makan bakso, katanya luar biasa baksonya. Ngajak-ngajak kan. Ya. Di kawasan Ciparai, terima kasih Ibu Haja Ruminah juga menyimak program dia di sore hari ini, terima kasih. Baik, Pak Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yuyun. Ibu Yuyun ini sih melalui Facebook Pak Ustaz bertanya. Begini, boleh nggak Pak Ustaz, kalau kita membaca Al-Quran itu di dalam hati? Soalnya kalau pagi nih, saya baca Al-Quran tapi sambil menyimak dialis yang pagi nih Pak Ustaz. Wah, luar biasa ini. Satu waktu digunakan 2 aktivitas. Telinga ke radio, hati baca. Bisa gitu Bu? Luar biasa. Ya tentu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja kalau Anda mampu melakukannya. Tapi di luar itu, saran saya tadi, sediakan waktu khusus ya mungkin 1 jam atau mungkin berapa menit untuk bisa membaca Al-Quran. Minimal jangan sampai ada hari, siang atau malam yang kita lewati tanpa bacaan Al-Quran ya. Ya. Baik, Pak Ustaz, mau bertanya selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kitab kuning itu Pak Ustaz? Ya, kitab kuning itu kitab yang berwarna kuning. Mana kayaknya contoh yang ada di sini ya, di bawah ya. Kita di lantai 4 nih studio ini ya. Perpustakaan ada di bawah, di masjid lantai 2. Kita di warna kuning. Dulu itu memang itu lebih bagus ya. Dan juga di Madinah rata-rata masih ada yang kuning, tapi banyak juga yang udah warna putih ya, warna kehijau-hijauan, kebiru itu bukan masalah. Yang penting isinya, kontennya, kitab apapun, temanya apapun, siapapun yang menulisnya, yang penting lihat isinya. Tatkala isinya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, boleh Anda pelajari. Itu, tapi tatkala tidak sesuai Al-Quran dan Sunnah, jangan dipelajari ya. Ya, baik, kita lanjutkan kembali pertanyaan yang lainnya dari sahabat. Yang seperti begini, mau bertanya Pak Ustaz, apa yang menyebabkan perbedaan tafsir gitu Pak Ustaz? Tafsir itu penjelasan. Ada terjemah, ada tafsir kan? Ya. Kalau terjemah salinan dari bahasa Al-Quran ke bahasa Indonesia. Terjemah Quran versi Depak misalnya ya, itu menjadi standar kita nasional. Kalau tafsir itu penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim, terjemahnya apa? Dengan Menyebut nama Allah. Terus? Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sahih. Biasa kami mau menghilangkan sahih. Nah, tafsirnya, Masya Allah, itu bisa 1 buku tebel itu. Tafsir Bismillah itu. Nah, makanya nanti dalam poin kedua, sikap muslim dalam Al-Quran itu adalah mengilmui Al-Quran.
Di antaranya mempelajari isi Al-Quran. Nah, besok kita akan lanjutkan kajian tentang ini ya. Ya. Baik Pak Ustadz, pertanyaan selanjutnya ini seputar mas kawin dan Al-Quran. Katanya Pak Ustadz, kalau seorang wanita diberikan mas kawin berupa Al-Quran itu berat katanya bawanya, itu apa maksudnya? Itu berat. Ringan Pak Ustadz. Paling 1 kilo atau 2 kilo kalau kon gede mah. Ya, yang berat itu bukan membawanya, mengamalkannya mungkin gitu ya. Ya memang. Jadi memang apakah dijadikan mas kawin apakah tidak, ya tetap aja sebagai muslim wajib mengamalkan Al-Quran. Itu poin ketiga itu. Ya, poin ketiga dari tema besar yang kita bahas itu. Ya, makanya ya di ayat bil ayat saja. Ayatan-ayatan. Apa yang sudah kita baca, pelajari, tafsirkan, pahami, amalkan. Begitu seterusnya. Wallahu alam, apakah kita bisa mengamalkan Quran 30 juz dalam hidup ini? Wallahu alam. Nah, keterbatasan ilmu, pengetahuan, kesempatan dan sebagainya. Paling tidak kita punya niatan di hati ingin hidup serba Qurani. Artinya hidup yang selalu dipimpin sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz, apa yang maksud dengan mendustakan ayat-ayat Al-Quran itu Pak Ustadz? Mendustakan ayat Quran artinya tidak mau mengakui kebenaran isi Al-Quran. Itulah orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Kata Allah, sebagai manusia ada yang mengaku beriman kepada Allah mulutnya, beriman pada hari akhir, pada hatinya sama sekali tidak beriman. Begitu. Ketika dibaca Al-Quran, mereka menutup telinganya, tidak mau mendengar Al-Quran. Bukan tidak mengakui kebenaran Al-Quran. Katakanlah Abu Jahal, Abu Lahab itu muji pada Al-Quran. Dengan jujur mereka mengatakan di muka bumi ini tidak ada orang yang paling jujur sebagaimana jujurnya Muhammad SAW. Dan mereka terkagum-kagum itu dengan Al-Quran. Mereka seringkali mengenap-ngenap ngintip Rasul baca Al-Quran. Karena nggak ada bacaan yang paling indah waktu itu sampai hari ini, sampai hari kiamat. Karena Al-Quran ada wahyu. Itu. Tapi kenapa mereka benci pada Al-Quran? Sebetulnya kebencian mereka bagian bainahum. Karena kebencian bukan pada Al-Quran sebetulnya. Ya, kebencian kepada akidahnya, isinya yang bertentangan dengan kemauan akidah mereka. Di mana orang sudah melihat Quran bertentangan dan visi misi pasti mereka akan berusaha memberontak sampai ke kiamat, termasuk hari ini. Itu orang yang benci Al-Quran itu karena mereka sikapnya, pola hidupnya, pola pandangnya bertentangan dengan Al-Quran. Ya. Melalui Facebook, Ustadz bertanya, Ibu gimana? Bacanya Gilang J. Ibu J aja ya. Begini Ustadz, apa yang dimaksud dengan ayat 15? Terus kenapa ayat 15 ini dan bagaimana menggunakannya Pak Ustadz? Ya, kembali kepada Al-Baqarah tadi 185. Semua ayat Al-Quran, semua surah ya, itu semua adalah hak, sebenarnya benar, hudan linnas ya bainatim lahuda ya wal furqan, sebagai petunjuk ya, penjelasan dari petunjuk, sebagai pembeda. Jadi kita nggak boleh memilih. Baca aja semua, pelajari semua itu, ya, hingga nanti akan memberikan pedoman untuk hidup kita. Ya, kita lanjutkan kembali, sahabat Cilesia, untuk telepon silakan. Ya. Anda juga dapat bergabung di 0821-2020-4245 ataupun juga pertanyaannya dapat dikirimkan melalui pesan WhatsApp di nomor yang sama tentunya. Baik, Pak Ustadz, selanjutnya begini Pak Ustadz. Ketika kita belum fasih membaca Al-Quran, mungkin ada kesalahan dalam pengucapan dan itu bisa membuat arti yang berubah gitu Pak Ustadz. Apakah itu tidak akan mengurangi pahala atau bahkan menjadi dosa kan tidak Pak Ustadz kita? Di Al-Muzamil kan jelaskan baca Al-Quran itu benar-benar baik dan tepat. Rattil Qur'ana tartila, dan baca Al-Quran dengan tartil. Untuk bisa membaca Al-Quran tartil memang kita perlu guru. Nah, bila di DM ini muncul ya program-program data darol ya, ada MMA bersama Ustadz Purwo ya, kita akan belajar bagaimana cara melafalkan Quran dengan benar. Ketika dalam proses belajar gitu ada kesalahan, kekeliruan, tentu tidak disengaja kan. Allah Maha Besar, Allah Maha Mengetahui akan memaafkannya. Beda dan orang yang tidak mau belajar. Itu dosa dong, jelas itu. Merubah arti makna Quran itu jauh sekali. Salah baca, panjang pendek dan sebagainya itu kan merubah arti yang banyak sekali. Makanya
Dalam bab berjamaah misalnya, Rasul berpesan yang pertama kali ketika kita memilih imam siapa? Apa yang paling kaya? Yang paling banyak gelarnya? Bukan. Aqra'uhum min kitabillah. Yang paling bagus, yang paling banyak hafalan bacaan Al-Qur'annya. Baik, dilanjutkan pertanyaan yang lainnya dari sahabat Dialis, Pak Ustadz. Mau bertanya mengenai gadai yang tidak menyalahi aturan dalam Al-Quran dalam Islam itu seperti apa? Dagang? Gadai. Gadai yang bebas. Kebersamaan kita sore hari ini membahas kembali ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh sahabat Dialis di 0821 2020 4245. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz, mau bertanya Pak Ustadz ini mengenai waktu dan juga batasan untuk jamak qashar Pak Ustadz. Ini berapa lama kita boleh melaksanakan kalau misalkan seminggu kita di tempat tujuan, apakah seminggu itukah kita melaksanakannya gitu Pak Ustadz, juga jaraknya bagaimana Pak Ustadz? Rujukan Al-Quran tentang sholat dalam perjalanan itu diantara An-Nisa ayat 101. Wa iza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholat. Al-ayah. Dan apabila kalian bepergian di atas muka bumi ini, ada safar, anak keluar rumah dengan niat safar untuk menembus itu perjalanan, tidak mengapa kalian atau boleh kalian mengqashar sholat kalian. Ini bolehnya sholat fardu yang 4 dikerjakan 2, duhur 4 jadi 2, asar 4 jadi 2, isya 4 jadi 2, maghrib 3 jadi bisa potong. Maghrib dan subuh nggak bisa dikosor, maghrib tetap 3, subuh tetap 2. Atau jamak qashar boleh, duhur dengan asar, maghrib dengan isya, subuh dengan subuh, nggak boleh subuh. Nah, tentang pertanyaan berapa jarak berapa lama ini tidak ada ketentuan yang secara spesifik itu menentukan atau membatasi. Rasulullah SAW mengatakan salah satu amyab udah boleh. Jadi hanya 3 mil itu udah boleh jamak qashar. Dan hadis Rasul mengatakan Makkah Madinah, selama di Makkah 19 hari kita jiwada beliau mengqashar. Berapa jarak Makkah Madinah hilang? Bandung Jogja itu. Bandung Jogja. Iya, 450 km. Ya relatif. Karena relatif tidak ada rujukan yang betul-betul spesifik, hemat saya ya kembali pada niat kita, kembali pada Al-Quran tadi. Niat Anda misalnya mau safar, ya udah safar. Sepanjang Anda di perjalanan dan di tempat tujuan Anda niat safar, ya safar. Yaitu Anda dapat rusuh. Kecuali kalau Anda berjamaah, jemaah umroh nih. Mudah-mudahan bisa umroh tahun ini ya. Udah syukurkan oleh semuanya, kasihan jemaah ya. Gitu ya. Nah, kita masuk haram. Duhur 4 rakaat, ya lakukan 4 rakaat. Udah saya mah musafir mau 2 we. Imam tasahud awal, kita assalamualaikum, insya Allah digebuk gua askar. Nggak ada 2 rakaat. Karena berjamaah kan full 4 rakaat. Kenapa? Rasul mengatakan innama julal imamu litamma bih, sungguhnya diangkat imam itu ada untuk diikuti. Nah, nanti habis duhur dan imam Anda boleh qomat lagi gitu. Lantas silakan asar yang ditarik 2 rakaat, namanya jamak qashar. Ada yang dari mana? Pengen bisa? Ini ada dari, Ibu Sisi Permana juga ya hadir sore hari ini. Dari Malaysia Kang Ilang, ada pendengar dari Saudi Arabia, United Arab Emirates, Kuwait. Oh, dari Kuwait juga ya. Terima kasih. Dari Terima kasih ya. Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, Malaysia juga hadir sore hari ini. Dari kawasan Katapang juga ini Ibu Neneng juga. Di Kuwait ke Katapang, Masya Allah. Bapak Samrudin, terima kasih sore hari juga hadir. Pak Ustadz, ini namanya satu pertanyaan lagi nih Pak Ustadz. Mau bertanya Pak Ustadz, apa yang dimaksud atau bagaimana aplikasi dari hidup sesuai dengan tuntunan Al-Quran itu Pak Ustadz? Luar biasa ini poin ketiga ini. Ya, ini jawabannya. Ini 5 sikap muslim dan Al-Quran, tema yang kita bahas ini luar biasa dalam. Di antaranya kita harus mengamalkan Al-Quran. Jadi saya bilang tadi, hidup ini harus Qur'ani. Mulai dari bangun tidur, aktivitas keseharian, sampai siang, sore, malam, sampai tidur lagi. Tidurnya pun harus Qur'ani. Jadi kita sami'na wa ato'na kepada ketentuan aturan Allah dan Rasulnya. Ada sahabat tanya pada Ummul Mukminin, ya Ummul Mukminin, bagaimanakah akhlak Rasul itu yang mesti kami contoh, kami teladani sebagai uswatun hasanatun. Qala khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quranul Karim.
Jadi artinya kalau kita mau mengikuti akhlak Nabi yang benar, maka baca, pelajari, amalkan Al-Quran yang jumlahnya 30 juz, 114 surat. Masya Allah. Kapan itu? Mulai sekarang. Ya, kalaupun dituntut mana yang bisa kita amalkan, silakan. Nah, karena gini, nggak mungkin kita bisa mengamalkan Al-Quran kalau tidak dimulai dari membacanya. Dan waktu bersamaan, jangan nunggu hatam dulu, terjemahkan. Dan waktu bersamaan pula, tafsirkan. Kalau mungkin satu ayat, ambillah. Kan bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla banyak sekali ya, banyak sekali terjemah kitab tafsir. Ya tinggal nggak usah beli, maka belikan gratis gila. Di Play Store aja coba klik Anda Tafsir Jalalain, Tafsir Ibnu Katsir. Masya Allah, Anda akan dapatkan gratis. Tinggal maunya segini. Ya, baik, terima kasih. Dari kawasan Ciengan juga hadir Aki Ade. Ciengan luar biasa, Sukabumi. Ciengan itu Sukabumi incet lagi ke atas. Masya Allah, luar gunung. Dagang sehat Pak Sukabumi, Pelabuhan Ratu, dan juga dimanapun Anda berada yang terjangkau dengan kami, alhamdulillah. Mungkin besok pagi juga Mas saja. Oh ya, besok pagi Rabu kan kita mulai ada siaran Dialis DM pagi. Catat ya. Mulai waktunya pukul 5:45 menit. 5 pagi nih, lewat 45 menit sampai 6:45. Itu ya. Iya, insya Allah. Di mana? Di TV DM dan Radio DM. Besok pagi kita jumpa lagi. Baik, Mas, dan ini dia waktunya kita untuk segera undur diri dari kebersamaan kita di sore hari ini, Mas. Alhamdulillah, terima kasih pada semuanya sahabat-sahabat Dialis DM yang telah menitipkan rezekinya. Barusan datang dari Ibu Dede ya di Kholis, Masya Allah ya, membawa LSJ Sodako Jariah Media Dakwah Radio dan TV DM. Juga terima kasih Ibu Naila ya di kawasan Kebun Kopi Sayuran juga, dan juga semua sahabat Dialis yang telah menitipkan rezekinya, alhamdulillah. Juga Anda yang ingin memiliki buku KMDI, karena setiap pagi kita bahas KMDI ya, setiap pagi. Besok pun Rabu kita akan bahas KMDI pula. Caranya mudah, ketik saja nama lengkap Anda dengan alamat lengkap Anda, kirimkan ke nomor WA. Anda boleh catat 0821 1903 1662. Pak Haji Tarsim Hamami ya, Pak Haji Tarsim. Sekali lagi 0821 1903 1662. Nanti beliau akan ngirim juga ke Malaysia, kemanapun insya Allah kita kirimkan nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla terus memberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan pada kita, dan kita menjadi hamba Allah yang lebih cinta, lebih dekat dengan Al-Quran. Terima kasih. Maafkan kesan kekhilafan kami. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat Dialis DM, kebersamaan kita sore hari ini di program Dialis. Terima kasih tentunya untuk kebersamaannya, juga mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terbahaskan di sore hari ini. Insya Allah besok pagi juga ya ada program Dialis, insya Allah juga sorenya insya Allah juga kita kembali berjumpa dalam kebersamaan Dialis DM. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih divisi program dan juga rekan-rekan yang sedang bertugas sore hari ini. Saya Gilang Satria yang bertugas sore hari ini juga undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya baru minggu kemarin datang umroh. Oh, alhamdulillah atunya Pak. Ini saya juga punya rencana umroh Pak tahun ini. Tapi saya teh bingung Pak, mau daftarnya di mana gitu. Oh Bu, kalau urusan umroh sama haji mah di Darul Mutakin aja. Yang pembimbingnya Dr. Andes Haji Asep Rohidin. Saya juga kan berangkat bersama beliau. Sahabat DM ingin berangkat umroh? Darul Mutakin akan membimbing sahabat DM dalam melaksanakan ibadah umroh. Umroh reguler selama 9 hari, full ibadah dan tausiah sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Darul Mutakin dengan pembimbing Dr. Andes Haji Asep Rohidin MAG dan kawan-kawan. Fasilitas hotel setara bintang 4, makan 3 kali sehari menu Indonesia dan bis AC. Persyaratan dan informasi lebih lanjut hubungi kantor pusat Darul Mutakin di Jalan Kebon Kopi Family nomor 198 Ciberem, Cimahi. Telepon 022 602 6559, hotline 0815 609 6268. Informasi lebih lengkap dengarkan Radio DM Streaming. لبيك اللهم لبيك